Selamat datang kembali ke channel Fast Automobil, masih bersama saya Ivan, dan di edisi kali ini kita akan mencoba satu mobil super dari Jerman, yaitu Porsche 718 Cabriolet tahun 2016 versi ATPM. Seperti apa impresi berkendaranya? Jangan lupa ikuti saya, tapi jangan lupa juga sebelumnya subscribe dulu di channel kita, like, share, and comment supaya tahu perkembangan terakhir dari Fast Automobil. Oke, kita langsung aja ya. Oke, sekarang saya sudah berada di kabinnya Porsche 718 Boxster Cabriolet tahun 2016 versi ATPM. Sebenarnya senang banget sih bisa ada di sini karena ini salah satu mobil impian saya sejak masih mulai mengenal otomotif gitu ya. Ini Porsche ini salah satu merek legendaris yang saya pengen tahu gimana sih rasa berkendaranya, dan ternyata kesampaian hari ini. Nah, setelah berada di kabin Porsche ini, sebenarnya Porsche ini memang dibilang supercar yang ramah kalau menurut saya ya, karena sebenarnya feel mengendarainya seperti kita tidak terlampau buas gitu, tapi memang masih enak untuk diajak jalan santai San Morian gitu ya, weekend San Morian tuh masih enak nih mobil ini. Dan mobil ini sendiri sebenarnya cabriolet, jadi memang mungkin diperuntukkan untuk kita yang senang dengan udara segar. Walaupun mungkin kalau sekarang saya buka cabrioletnya rada-rada nggak mungkin ya, karena sekarang sedang panas banget di Jakarta. Dan kayaknya cocok mungkin untuk teman-teman yang suka keluar minggu pagi, santai, relax gitu kan. Terus menggeber Porsche ini kayaknya cocok nih dibuka cabrioletnya gitu ya. Untuk build quality sendiri tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab Porsche ini pasti sudah sangat baik build quality-nya. Dipadukan di dalam interior ini dengan warna yang maskulin gitu kan. Ada hitam, lalu merah, jahitannya juga merah. Terus juga bangkunya sangat baik menopang badan kita ya. Menopang badan kita ini, bucket seatnya sih menurut saya cukup enak. Jadi dia tidak terlalu sempit tapi cukup megang gitu ya. Nah, untuk tinggi saya yang sekitar 178 ya, mobil ini masih terasa sangat akomodatif sih. Walaupun mungkin kalau teman-teman lihat di sini kepala saya hampir menyentuh dari atapnya gitu ya, tapi nggak apa-apa karena kan ini cabriolet, jadi kalau misalnya punya kesempatan dibuka bisa dibuka, jadi bisa lebih lega gitu kan. Lalu untuk audio sendiri sudah menggunakan Bose, terus dia punya dual climate zone ya, jadi kanan kiri bisa berbeda. Untuk temperatur AC-nya semua semua instrumennya sebenarnya memang mungkin harus perlu pembiasaan, tapi tidak serumit yang kita bayangkan gitu ya, karena semuanya dalam jangkauan tangan yang sangat mudah dijangkau. Lalu dia juga punya electric seat di dua tempat duduknya, tapi di sebelah driver ini dia sudah ada memory seatnya. Kemudian dia punya driving mode itu dia ada tulisannya adalah kosong, lalu ada individual, ada sport, lalu ada sport plus. Nah, sport plus ini mungkin yang paling top of the line-nya dari driving mode, jadi dia akan sangat rigid pengendaliannya. Jadi otomatis kalau kita switch ke S plus, dia otomatis shock breaker-nya akan menyala. Jadi tanda shock breaker yang lebih rigid akan segera menyala, dan memang pengendaliannya jadi akan lebih super lagi gitu ya. Lalu juga ada tombol untuk menaik turunkan spoiler belakang gitu. Jadi kalau untuk lebih koefisien dragnya lebih ini lagi ya. Nah, untuk mesinnya sendiri ini, walaupun tadi saya bilang nih mobil masih enak dibawa santai, tapi saat kita membutuhkan tenaga yang besar, dia juga ready kayaknya. Jadi kita tinggal bejek aja gasnya, tapi sayangnya nggak bisa saya lakukan sekarang karena memang jalanannya lumayan rame. Tapi coba kalau lagi rada kosong kita tarik sedikit ya. Nah, ini udah rada kosong nih. Coba kita tarik ya. Wow.
langsung berasa tenaganya naik secara drastis ya saat kita tekan pedal gasnya tuh langsung kick down-nya langsung berasa banget sih. Aduh, keren mobil ini sih sebenarnya ya. Jadi memang sebuah Porsche ini memang menurut saya sih layak dimiliki, apalagi harganya juga tidak terlampau tidak terlampau masih dalam range yang masuk akal. Jadi masih di bawah harga 2M, tapi sudah dapat full package yang seperti ini sih menurut saya good deal banget gitu kan. Apalagi baru berjalan sejauh 11.000 km dan tentunya dilengkapi dengan full service record dari Porsche Indonesia. Oh iya, dan Porsche ini juga chrono package, jadi dia punya jam analog di tengah dan fungsinya bukan hanya berfungsi sebagai jam tapi juga bisa digunakan sebagai stopwatch. Jadi ada mode di sini yang kita bisa atur, dan kalau iseng-iseng main ke sirkuit gitu kita bisa tahu. Jadi satu lap itu kita membutuhkan waktu berapa detik sih. Nah, ini akan tertera juga di information display di tengah ini. Dan kita bisa tahu nih kira-kira dalam satu putaran, satu lap mobil ini sanggup menempuh dalam jangka waktu berapa detik. Seru ya. Jadi layaknya seperti pembalap di sirkuit lah. Cuman mungkin jangan digunakan di jalan raya. Jadi memang harus berada di sirkuit. Nah, emang enak banget ya weekend-weekend pakai mobil seperti ini gitu ya. Dan jangan kemana-mana juga, karena setelah ini kita akan walk around the exterior. Kita lihat secara detail dari luar seperti apa sih gantengnya mobil ini yang berwarna Nardo Grey. Jadi warnanya keren sih menurut saya, jadi kayak warna-warna angkatan laut gitu. Terlihat stand out sih di antara mobil-mobil yang lain karena warnanya jarang. Oke, jadi ikuti saya terus ya. Oke, seperti tadi saya sudah janjikan, kita akan walk around the exterior dari Porsche 718 Boxster Cabriolet Soft Top tahun 2016 versi ATPM. Aduh, mau bahas dari mana ya? Karena mobil ini sebenarnya sudah cantik banget gitu, sudah ganteng banget, terus warnanya juga keren banget. Ini warnanya namanya Nardo Grey. Jadi mirip-mirip warna angkatan laut. Dan ini salah satu warna yang menurut saya jarang terdapat di mobil-mobil lain. Entah itu mobil sport atau mobil biasa gitu. Ini warna ini sangat jarang ya. Jadi terkena sinar matahari kilauannya sangat cantik banget gitu. Kalau teman-teman bisa lihat dari dekat, wah, priceless nih, warnanya keren. Lalu kita beralih ke rodanya. Sudah menggunakan velg ring 20 dibalut dengan ban Pirelli. Lebarnya 265, 35 dan ring 20. Dan kalau kita lihat lagi di sini terlihat jelas kaliper remnya sudah menggunakan Brembo yang lumayan besar. Jadi sudah dipastikan bahwa pengeremannya pasti berfungsi dengan sempurna. Lalu kita tarik lagi ke depan nih, teman-teman. Cantik banget ya. Speechless nih saya nih. Keren banget sih. Jadi dari lampunya sudah LED, projector lamp, terus udah juga ada washer headlampnya di sini, terus DRL-nya juga cantik banget. Bentuknya tuh memang sangat apa ya? Kayaknya diperhatikan sampai every detail tuh cantik banget gitu di mobil ini. Terus airdam-nya juga cakep gitu kan. Semuanya keren deh pokoknya ya. Nah, yang lucu dari Porsche ini adalah kita punya kapasitas bagasi itu ada 2. Jadi di depan ini adalah bagasi, lalu di belakang juga bagasi. Jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa dengan mobil sport kita nggak bisa bawa barang banyak. Salah, di mobil ini kita punya 2 tempat penyimpanan di depan dan di belakang. Dan mesinnya sendiri di mana? Mesinnya sendiri adalah terletak di tengah. Keren ya? Cuman aja di Porsche ini nih. Terus kita tarik lagi ke bagian samping nih. Ada, nah ini juga bikin cakep banget gitu kan. Bahwa mobil ini bertenaganya juga bertenaga, pasti mobilnya kenceng gitu karena ada ini untuk lubang udaranya. Cakep ya. Kalau pintu dibuka, dia otomatis kacanya turun sendiri. Lalu pada saat pintu ditutup, nah otomatis kacanya akan naik.
Oke, kita tarik lagi ke belakang. Wow, bahenol banget gitu ya. Kalau kita lihat dari fascia belakang ini sangat-sangat gimana ya, kayaknya padat tapi keren, dan lambang Porsche-nya juga menandakan mobil ini mobil yang legendaris. Serinya ada di sini, 718, dan knalpotnya, exhaust-nya ada di tengah-tengah. Lalu LED bar di lampu belakangnya juga sangat cantik. Belum nyala aja sudah terlihat cantik, apalagi teman-teman bisa bayangin nggak kalau ini nyala. Dan juga ada third brake clamp-nya di sini. Nah, semuanya membuat satu kesatuan yang luar biasa cantik ya. Pokoknya udah deh, datang aja, buktikan sendiri kegantengan dan sebuas apa tenaganya dari Porsche 718 Boxster Cabriolet Soft Top 2016 versi ATPM ini. Kita buka dari jam setengah 9 sampai jam 6 sore setiap hari. Harganya juga menarik banget, di bawah 2M. Pokoknya kita bisa nego sampai deal. Oke, sekarang ikuti saya kembali ke showroom ya. Pada Februari lalu, kami berkesempatan untuk mengulas sebuah unit keren dari Fresh Automobil, yaitu Porsche 718 Boxster berwarna putih yang nyentrik dengan kanvas top dan interior berwarna merah. Dan setelah sekian lama, akhirnya kami dapat mengulas kembali sebuah unit 718 Boxster, hanya saja kali ini berwarna abu-abu. 718 merupakan seri entry level dari Porsche, dan juga merupakan mobil sport roadster dengan layout mesin rear mid engine yang sangat enak untuk diajak ngebut ataupun jalan santai. Namun sayang, Anda tidak bisa melihat mesin mobil ini secara langsung, karena mobil ini memiliki dua storage, pada bagian kap depan dan juga kap belakang. Tampilan yang makin kece dengan velg original Carrera S 20 inci yang dibungkus ban Pirelli P Zero biar makin ngegrip. Interior merupakan kombinasi bahan kulit warna hitam dan bordeaux red dengan aksen garis aluminium silver pada dashboard dan juga center console. Unit ini juga memiliki sport chrono di bagian tengah dashboard yang dapat diubah dari jam konvensional menjadi stopwatch. Juga transmisi PDK, Porsche Doppelkupplung Gestrieber, atau mudahnya Porsche Double Clutch, yang pastinya bikin tarikan lebih responsif lagi. Sport Chrono, transmisi PDK, dan juga velg merupakan opsi yang dikenakan penambahan biaya oleh Porsche. Jadi, merupakan sebuah advantage untuk mendapatkan unit dengan fitur berjejer seperti ini. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Fresh Auto untuk ngecek unit mobil ini. Oke, itu tadi impresi berkendara saya bersama Porsche 718 Cabriolet tahun 2016 Boxster keluaran ATPM. Seperti apa nikmatnya, ini benar-benar harus dicobain sendiri, karena saya aja masih kebayang-bayang tadi rasanya seperti apa gitu ya. Nah, untuk Anda yang penasaran seperti apa, langsung datang aja ke Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kita buka dari jam setengah 9 pagi sampai jam 6 sore setiap hari di showroom Fast Automobil. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel kita. Dan akhirnya saya Ivan Kresna pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.